Kita semuanya harus tetap optimis meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis. Pemerintah menggelontorkan lebih dari 24 triliun dalam bentuk bansos untuk menopang daya beli masyarakat. Dunia usaha melihat bahwa kebijakan fiskal ini tidak sustain. Artinya daya beli masyarakat akan cenderung mengalami pelemahan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya ruang fiskal sebebas akhir 2022 untuk kemudian kembali melakukan hal yang sama tahun 2023 nanti. ...2023 menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Sejumlah lembaga internasional bahkan telah merevisi turun angka pertumbuhan Indonesia menjadi di bawah 5%. Upaya bank-bank sentral dunia dalam memerangi inflasi dengan kenaikan suku bunga secara agresif, gangguan rantai pasok global yang berkepanjangan menjadi momok yang akan memicu terjadinya resesi. IMF bahkan menyebut sepertiga negara dunia akan jatuh ke jurang resesi pada tahun 2023. Hal ini dikhawatirkan akan menyeret ekonomi Indonesia turut melambat pada tahun 2023. Saya pikir perkiraan kami investasi melambat dan ekspor juga akan melambat, perkiraannya di kisaran 4,7 sampai 4,9%. Internal kami sendiri juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 ini antara 5 sampai 5,1%, sehingga sebenarnya angkanya tidak jauh berbeda dengan yang lain. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang mayoritas berasal dari konsumsi dalam negeri dan relatif minim eksposur terhadap kinerja perdagangan. Oleh karena itu, daya tahan ekonomi Indonesia dinilai akan relatif terjaga meskipun terjadi perlambatan ekonomi dunia. Saya nggak berani memastikan seperti itu, tetapi minimal bahwa dampaknya ke Indonesia itu tidak sebesar yang beritanya itu loh. Karena sebenarnya kita itu sebenarnya beruntung dalam tanda kutip bahwa perekonomian Indonesia itu tidak banyak berkaitan dengan dunia. Jadi artinya engine kita itu masih ekonomi domestik. Kita punya 275 juta orang, ini saya rasa ini engine. Upaya untuk membentengi ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global salah satunya melalui pembangunan ekonomi dalam negeri. Tingginya peran konsumsi dalam negeri merupakan modal utama Indonesia agar tetap aman dari gejolak ekonomi yang melanda seluruh dunia. Indonesia itu masih tetap mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi itu kalau dari sisi kekhawatiran resesi itu tidak. Yang kami khawatirkan itu justru bukan di pertumbuhan ekonomi ataupun juga indikator makro lainnya ya. Tetapi yang kami khawatirkan itu justru apakah pertumbuhan ekonomi kita itu berkualitas. Berkualitas di sini adalah apakah bisa menjadikan penciptaan lapangan kerja yang besar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita lihat karena pertumbuhan ekonomi itu tidak linear dengan penciptaan lapangan kerja. Kita lihat UMKM ini menjadi backbone menyelamatkan ekonomi kita bukan hanya sekarang. Tahun 98 udah menyelamatkan ekonomi kita, pasca pandemi Covid juga menyelamatkan ekonomi kita. Terbukti dengan 60% dari pertumbuhan ekonomi kita yang 5,70% itu didominasi oleh UMKM. Kami berharap ke depan program penyaluran KUR ini bukan hanya disalurkan oleh bank, tapi lembaga non-bank juga bisa menyalurkan ini, bentuk-bentuk lembaga non-bank sehingga bisa terdistribusi dengan baik untuk penguatan UMKM kita. Meskipun ekonomi domestik mampu menyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Indonesia masih diuntungkan dengan adanya komoditi boom. Melonjaknya harga-harga komoditas praktis membuat ekspor Indonesia mencatat kinerja yang baik dan mampu mendongkrak perekonomian. Namun seiring dengan adanya ancaman resesi di negara maju, mengandalkan kinerja perdagangan akan sangat berisiko bagi Indonesia. Kita melihat untuk di negara maju, ini suku bunganya naiknya sangat signifikan sekali. Dan untuk pertama kalinya, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga lebih dari 4% dalam 1 tahun. Sehingga tentunya kita bisa bayangkan dampaknya ini pada pertumbuhan ataupun perekonomian real ini akan sangat signifikan. Ada indikasi bahwa perekonomian negara maju ini akan mulai masuk dalam masa resesi di pertengahan tahun ini. Pelambatan perekonomian global yang tadi karena akibat dari kenaikan suku bunga dari negara-negara maju ini kan akan menurunkan aktivitas ekonomi global. Artinya permintaan terhadap energi dan pangan juga akan menurun gitu. Sehingga saya rasa bulan madu kita rezeki nomplok dari komoditas energi dan energi yang selama ini dan komoditas sumber daya alam lainnya ini
saya rasa juga akan segera berakhir gitu loh. Saya selalu ngomong bahwa perekonomian kita ini selamat karena ya itu tadi selain good policies tapi kita ini ada good luck juga. Kondisi ekonomi global yang gloomy tak terelakkan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Lesunya perekonomian global telah berdampak pada sejumlah industri di dalam negeri hingga memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang terkena itu lebih kepada yang non-pangan, non-komoditi ya Mas ya. Jadi yang lifestyle itu yang pengaruh. Jadi furniture itu juga ada pengaruh. Furniture juga ya? Pengaruh. Lalu juga selain Amerika dan Eropa sebetulnya juga lockdown China itu juga berpengaruh terhadap ekspor kita ke sana. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ya kita kalau mengenai ekspor ini memang tidak bisa kita pungkiri sangat tergantung dari negara tersebut kan dia akan recover atau enggak. Nah kalau kami melihatnya nanti di kuartal kedua baru akan kelihatan Mas. Jadi kuartal pertama ini memang masih akan slow. Tapi kita sih melihatnya kuartal kedua mungkin sudah mulai ada perbaikan. Ancaman terhadap perekonomian juga muncul dari tingginya inflasi. Namun melakukan pengendalian inflasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat suku bunga. Pasalnya, lonjakan inflasi justru sering muncul akibat kelangkaan barang kebutuhan pokok. Inflasi di Indonesia itu faktornya bukan hanya dari sisi permintaan, dari sisi kredit, sisi seperti itu, tapi isu inflasi di Indonesia itu juga dari sisi supply side, ya, artinya dari sisi penawaran gitu, artinya apakah memang ketersediaan barang, kadang juga misalnya barangnya tahu-tahu shortage gitu, itu yang mungkin perlu diantisipasi gitu. Dan masih didominasi inflasi di Indonesia itu kan pangan ya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Artinya kalau isunya inflasi bukan hanya isu tentang suku bunga, tapi bagaimana availability dan affordability dari pangan itu sendiri yang mungkin harus jadi perhatian pemerintah. Lesunya perekonomian dunia akan berpengaruh kepada arus investasi dan kinerja ekspor Indonesia. Namun meskipun mengalami perlambatan dan berimbas langsung ke perekonomian di dalam negeri, ekonomi Indonesia dinilai akan relatif terjaga dibanding negara-negara lain. Tangga inilah yang masih menjadi penopang utama, sekalipun tadi akan ada pelambatan dari sisi investasi dan juga ekspor, tapi kita meyakini bahwa Indonesia masih menjadi bright spot ya, ataupun titik terang ya, karena kondisinya adalah meskipun suku bunga Bank Indonesia juga naik, tapi kondisi fiskalnya kita masih memiliki kondisi yang cenderung lebih baik dibandingkan sebagian besar negara di dunia yang dimana utangnya juga meningkat dengan sangat signifikan, ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga yang sangat signifikan juga, sehingga perlambatan ekonomi tersebut pun juga tidak terhindarkan lagi. Ekonomi domestik akan menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk dapat melindungi perekonomian di dalam negeri agar tetap tumbuh dan tidak tergerus inflasi. Ya memang ancaman resesi global itu ada, tetapi saya rasa Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan. Nah, yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana menggerakkan agar ekonomi domestik ini agar terus bergerak dengan berbagai program. Salah satunya adalah berbagai bantuan sosial, itu tadi menurut saya masih perlu dilanjutkan untuk tahun depan. Gangguan supply chain global, khususnya di kondisi harga pangan, karena ini tentunya transmisinya akan sangat signifikan kepada harga pangan domestik. Ya, tentunya nanti pada akhirnya pada saat inflasinya meningkat akan berdampak lagi kepada daya beli masyarakat. Salah satu kunci menjaga ekonomi di dalam negeri adalah dengan mendorong iklim usaha dan investasi yang kondusif. Dengan adanya kondusivitas iklim investasi dan usaha, diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan akan memperkuat perekonomian nasional. Ya, jadi kembali lagi saya ingin mengingatkan ya bahwa yang paling penting itu kan adalah pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat ya, yang itu diwujudkan dari penciptaan lapangan kerja yang masif. Tentunya kita berharap bahwa pemerintah betul-betul melibatkan stakeholders. Jangan seperti kemarin ujuk-ujuk keluar, itu menurut saya sangat tidak baik. Jadi kalau itu nanti kita bisa duduk bareng, perhatian kami adalah bagaimana supaya PP-nya ini nantinya itu betul-betul bisa kita manfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Kepastian regulasi, kepastian hukum, iklim investasi yang ramah, mudah investasi itu menjadi penting untuk investasi bisa masuk. Sehingga peran pemerintah di sini sangat menjadi penting untuk bisa membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada pengusaha.